webinar. Nanti saya akan buka ruang setelah 45 menit Bapak Yakub Trihandoko menyampaikan pemaparannya mengenai tema kita hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yakub. Masih mute, Pak. Oke, semoga slide saya sudah tertampilkan atau belum ya? Sudah Pak, jelas Pak. Sudah ya. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, selamat pagi. Terima kasih untuk undangannya kepada saya dan minta maaf untuk masalah teknis tadi ya. Jadi saya baru selesai mimpin doa pagi, langsung pindah dari Zoom ke Meet dan nggak tahu ada persoalan apa. Tadi di doa pagi juga ada masalah, saya ganti laptop kok tetap bermasalah ya. Jadi saya tidak tahu. Yang jelas bukan karena roh-roh jahat di sekitar rumah saya, kelihatannya begitu. Nah, oke, tema kita hari ini adalah tentang uang, pekerjaan, dan iman Kristen gitu. Uang, pekerjaan, dan iman Kristen. Nah, kalau kita bicara tentang pekerjaan dan kalau kita bicara tentang iman Kristen, ini menjadi sesuatu yang menarik sebetulnya karena kita semua Kristen, kita semua bekerja, tetapi belum tentu kita itu benar-benar memikirkan secara serius tentang hubungan antara iman kita dengan pekerjaan kita. Makanya ini adalah momen yang baik bagi kita untuk mempelajarinya. Uang, pekerjaan, dan iman Kristen. Nah, mari kita mulai dulu dengan melihat semuanya dari sudut pandang wawasan dunia Kristiani. Dan saya mengajak kita untuk memikirkan pekerjaan terlebih dahulu. Memandang pekerjaan dari sudut wawasan dunia Kristiani. Nah, kita tahu wawasan dunia itu ibarat lensa yang kita pakai ya. Ibarat lensa yang ada di mata kita dan kita pakai itu untuk melihat segala sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan wawasan dunia. Jadi wawasan dunia itu berbicara tentang sesuatu cara pandang kita terhadap dunia. Jadi bukan masalah apa yang kita pandang, tapi bagaimana kita memandang segala sesuatu yang ada di dunia. Dan di dalam wawasan dunia Kristen itu ada 4 hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah penciptaan, yang kedua adalah kejatuhan ke dalam dosa, yang ketiga adalah penebusan Kristus, dan yang keempat adalah tentang pemulihan segala sesuatu. Jadi creation, fall, redemption, dan restoration. Ingat ya, wawasan dunia Kristen ada 4. Kita bicara tentang creation, fall, redemption, dan restoration. Dan mari sekarang kita lihat satu persatu menggunakan lensa ini. Bagaimana kita seharusnya melihat pekerjaan? Ya, berdasarkan penciptaan, kita melihat bahwa pekerjaan adalah sarana untuk merealisasikan rencana Tuhan, yaitu mengimplementasikan nilai-nilai kerajaan Allah di segala bidang. Tujuannya adalah supaya bumi menjadi tempat yang lebih indah untuk didiami, kemuliaan Tuhan lebih nyata di muka bumi. Kita ingat di Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dikatakan demikian kan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya manusia berkuasa atas seluruh bumi. Jadi manusia menjadi wakil Allah, sebagai gambar Allah. Manusia itu juga wakil Allah. Apa yang ada dalam diri Allah, sebagian tercermin di dalam apa yang ada di dalam diri manusia. Allah yang menguasai alam semesta, tetapi Allah melibatkan manusia untuk menguasai alam semesta. Harapannya adalah pada saat kita mengatur alam semesta, maka ada nilai-nilai kerajaan Allah, ada sifat-sifat Allah yang muncul di sana. Jadi bagaimana kita mengatur semuanya menjadi tempat yang lebih nyaman untuk keadilan, belas kasihan, pengampunan, dan sebagainya. Ini konsep pekerjaan menurut penciptaan. Jadi pekerjaan itu sarana untuk merealisasikan rencana Tuhan. Bukan untuk mencari uang, bukan untuk memastikan masa tua kita seperti apa, bukan. Kita bekerja untuk merealisasikan rencana Tuhan. Jadi rencana Tuhan lebih besar daripada pekerjaan, karena pekerjaan adalah sarana untuk merealisasikan rencana Tuhan. Makanya kita harus berhati-hati ya. Berkali-kali dalam khotbah saya mengatakan banyak orang Kristen menggunakan Allah untuk menggenapi tujuan hidup mereka. Bukannya menggunakan hidup mereka untuk menggenapi tujuan Allah.
Jadi kita harus balik semua tren yang keliru ini. Kita tidak menggunakan Allah untuk memenuhi tujuan hidup kita, tetapi kita menggunakan hidup kita untuk memenuhi tujuan Allah. Ini dari sisi penciptaan. Pekerjaan sangat baik sekali. Nah, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa di Kejadian pasal yang ketiga, sesuatu berubah. Tidak hilang seluruhnya, tapi sesuatu berubah. Pekerjaan menjadi beban yang melelahkan. Di Kejadian 3 Tuhan mengatakan engkau akan mengupayakan bumi dengan jerih lelah, dengan berkeringat dan sebagainya. Pekerjaan menjadi beban yang sangat melelahkan. Gambar Allah dalam diri kita tercemar, bukan hilang memang, tercemar, bukan hilang. Tetapi seringkali pekerjaan justru kadangkala menjadi simbol perlawanan terhadap Tuhan. Kapasitas dalam diri manusia memang tidak hilang. Kapasitas dalam diri manusia tidak hilang. Manusia tetap bisa sebagai gambar Allah menghasilkan banyak hal yang indah. Misalnya membuat tenda, membuat rumah misalnya. Itu di Kejadian 4 sudah ada itu kontraktor pertama. Atau membuat alat musik itu sudah ada juga di Kejadian pasal 4. Jadi manusia tidak hilang kapasitasnya. Tetapi karena dosa, maka manusia bekerja dengan sebagai beban. Manusia tidak bisa menikmati pekerjaannya. Nah, kalaupun manusia menikmati pekerjaannya, manusia seringkali menggunakan pekerjaannya untuk melawan Tuhan. Kita ingat Kejadian 11, orang membuat menara Babel. Wah, itu tahun berapa coba? Orang bisa membuat bangunan yang tinggi, itu luar biasa sih sebetulnya. Belum ada teori-teori tentang konstruksi bangunan dan sebagainya, belum ada perhitungan sin kos tangen dan seterusnya. Wah, ini luar biasa sih. Orang bisa membangun sesuatu yang megah semacam itu, walaupun pada akhirnya digagalkan oleh Tuhan. Tapi fakta bahwa mereka mencoba untuk mengatur, membangun, berarti mereka punya kemampuan. Benar punya kemampuan, tapi justru dipakai untuk melawan Tuhan. Tuhan ingin manusia itu terserak ke seluruh bumi supaya apa? Supaya menguasai bumi. Kalau tidak memenuhi bumi kan tidak bisa menguasai bumi, tapi ternyata manusia lebih suka untuk berdiam di satu tempat. Mendirikan menara Babel dan berkata, mari kita dirikan menara yang tinggi lah supaya semuanya kumpul di sini. Lalu mereka mulai nyanyi lagu mangan rak mangan, pokoknya ngumpul gitu. Mereka punya semboyannya gitu. Padahal Tuhan bilang apa? Kuasai bumi, harus pergi kemana-mana, harus beranak pinak, bertambah banyak, memenuhi bumi supaya bisa menaklukkan dan menguasai bumi. Jadi kejatuhan membuat pekerjaan sangat melelahkan dan membuat pekerjaan dijadikan perlawanan terhadap Tuhan. Dan bukankah itu yang terjadi kadang-kala dengan diri kita? Justru pekerjaan itu seringkali menjadi lawan dari Tuhan. Justru di dalam pekerjaan kita mengkompromikan iman kita. Justru di dalam pekerjaan kita kehilangan hubungan dengan Tuhan di tengah kesibukan pekerjaan kita. Nah, bagaimana dengan penebusan Kristus? Penciptaan, kejatuhan, lalu penebusan Kristus. Pekerjaan menjadi sarana untuk melayani sesama yang membutuhkan dan dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Penebusan Kristus memampukan kita untuk tidak menjadikan diri sendiri sebagai fokus. Allah itu menebus segala sesuatu dalam hidup kita, benar. Tapi segala sesuatu di sini termasuk pekerjaan, termasuk cara kita bekerja. Paulus memberi contoh di Kisah Rasul 20, dia mengingat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu bahwa dengan bekerja demikian, kita dapat menolong mereka yang lemah. Paulus juga begitu, bekerja keras dalam pelayanan untuk membiayai hidup rekan-rekan pelayanannya dia. Jadi Paulus melakukan sesuatu untuk melayani orang lain. Dan di dalam Kolose pasal yang ketiga, Paulus memberikan nasihat kepada para hamba, para budak waktu itu. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi dosa, kejatuhan ke dalam dosa, membuat pekerjaan kita itu melelahkan, menakutkan. Kita melakukannya mungkin dengan keterpaksaan. Dan dosa membuat kita menjadikan pekerjaan untuk melawan Tuhan. Di dalam Kristus, orang-orang yang sudah ditebus membalikkan semuanya itu. Pekerjaan itu bukan sesuatu yang melelahkan, karena kita sedang melayani Tuhan. Pekerjaan bukan untuk melawan Tuhan, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Dan di dalam pekerjaan kita mendapatkan sukacita. Mengapa? Karena dengan bekerja kita bisa menolong orang lain.
Dengan bekerja, kita bisa melayani orang lain. Dan itulah sukacita kita. Inti dari bekerja, nanti kita akan diskusi di slide-slide berikutnya. Inti dari pekerjaan, itu sebetulnya adalah pelayanan. Bukan uang, tetapi pelayanan. Dan itulah sukacita kita. Bekerja tetap susah, tetapi ada sukacita yang Tuhan berikan. Yaitu kalau kita sadar, dengan bekerja, kita sedang melayani sesama dan sedang memberi kemuliaan kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan situasi nanti pada waktu pemulihan langit dan bumi yang baru di surga kelak? Bagaimana kita memandang pekerjaan dari kacamata ini? Yaitu begini. Apa yang dilakukan dalam kesementaraan diperhitungkan di dalam kekekalan. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan, atau kalau boleh saya bilang pekerjaan kita adalah pelayanan kita, apapun yang kita lakukan di gereja, di luar gereja, itu adalah pelayanan, dan itu diperhitungkan. 1 Korintus 3 ayat 13-15, Paulus mengajarkan, apapun yang kita lakukan, itu nanti akan diperhitungkan Tuhan. Apakah kita layak mendapatkan upah atau tidak. Keselamatan anugerah ya, keselamatan jangan keliru. Saya tidak mengatakan bahwa keselamatan upah, bukan. Keselamatan bukan upah, keselamatan bukan jatah. Keselamatan adalah anugerah. Kita tidak layak menerimanya, Allah memberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Itu artinya kalau kita bicara tentang anugerah. Tetapi walaupun keselamatan kita itu anugerah dan kita tidak andil apapun, bukan berarti yang kita lakukan di dalam keselamatan tidak penting. Penting yang kita lakukan karena Tuhan memperhitungkan itu. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kesementaraan diperhitungkan di dalam kekekalan. Sekali lagi, keselamatan kita bukan upah, tetapi apa yang kita lakukan setelah kita diselamatkan diperhitungkan Tuhan sebagai upah. Ada orang yang mungkin pada waktu berjumpa dengan Kristus kelak diselamatkan tapi tidak dapat upah yang signifikan dari apa yang dia kerjakan. Kenapa? Ya karena dia melakukannya bukan untuk Tuhan, dia melakukannya dengan cara yang sembarangan. Jadi di dalam pemulihan nanti, percayalah, what we do right now bukan berarti semuanya tidak berguna. Justru apa yang kita lakukan dalam kesementaraan diperhitungkan di dalam kekekalan. Nah, di dalam pemulihan itu juga kita tahu bahwa pekerjaan tidak lagi menjadi beban, melainkan kenikmatan. Pekerjaan tidak lagi menjadi beban, melainkan sebuah kenikmatan. Di Wahyu pasal 14 ayat 13 dikatakan orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu beristirahat. Wah, beristirahat. Wah, betapa senangnya kita kalau kerja bel istirahat gitu kan ya. Mungkin kalau kita tidak terlalu suka dengan jam istirahat, mungkin selama bekerja kita sudah terlalu banyak istirahat kali ya. Jadi kita tidak bekerja dengan maksimal sehingga istirahat dengan tidak istirahat tampaknya sama aja bagi kita gitu kan ya. Jadi ada beberapa orang tuh beritahu, saya ini nggak pernah ngambil cuti untuk liburan. Wah, keren banget, kamu punya loyalitas hebat dong dengan tempat bekerjamu. Enggak, karena di tempat kerja pun seperti liburan. Saya nggak punya kerjaan apa-apa yang saya lakukan, saya cuma santai-santai main handphone saja gitu. Nah, karena mungkin sudah sering istirahat, maka waktu istirahat tidak terlalu penting bagi kita. Saya berharapnya tidak begitu ya. Di Wahyu 14 ayat 13 itu dikatakan, beristirahatlah dari semua jerih lelahmu, nikmatilah hasilnya. Sama seperti Allah menciptakan dunia 6 hari, setelah itu Allah beristirahat. Beristirahat itu bukan berarti doing nothing. Beristirahat itu Allah menikmati apa yang dia sudah ciptakan itu. Allah beristirahat untuk menikmati, untuk merayakan. Dan saya percaya nanti di dalam langit dan bumi yang baru, kita akan menikmati semua yang kita lakukan di muka bumi ini. Dan bukan cuma itu, nanti di langit dan bumi yang baru, kita juga masih bekerja. Tetapi bekerjanya bukan lagi sebagai beban. Bekerjanya bukan lagi karena keterpaksaan dan sebagainya. Apa yang gagal dilakukan di kejadian 3, yang seharusnya dilakukan seturut kejadian 1 dan 2, nanti akan dilakukan pada saat langit dan bumi yang baru. Tapi saya tidak akan membahas itu terlalu panjang lebar ya, karena nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan doktrinal, surga itu apa, keadaannya seperti apa. Nah, saya tidak mau membahas itu terlalu jauh karena seminar kita bukan seminar doktrin. Oke, saya sudah menerangkan tentang cara pandang Kristen, yaitu wawasan dunia Kristen. Wawasan dunia sekali lagi, it's not about what you see, it is about how you see. Bagaimana kita melihat, bukan apa yang kita lihat.
Nah, setiap kali kita melihat selalu ada 4 hal ini. Creation, fall, redemption, restoration. Melihat apapun selalu dalam konteks ini ya. Melihat uang, pekerjaan, melihat seks, melihat pernikahan, melihat apapun, kita melihatnya dalam konteks ini. Creation, fall, redemption, and restoration. Having said that, sekarang mari kita bahas tentang uang. Sekarang mari kita bahas tentang uang. Kita perlu ingat bahwa praktek barter, tukar-menukar barang, itu sudah ada sebelum uang diberlakukan. Mengapa ini penting? Alasannya ini. Karena tujuan pekerjaan bukan untuk mendapatkan uang, tetapi memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Sekali lagi, tujuan pekerjaan bukan untuk mendapatkan uang, tetapi memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Coba kita pikirkan begini ya. Saya berapa kali diundang untuk memberikan training juga di bidang bisnis ya. Saya membahas beberapa hal tentang marketing, saya membahas tentang company culture, saya membahas tentang boosting company, your company, dan seterusnya. Nah, salah satu yang saya selalu tekankan adalah ini, bahwa inti dari bisnis itu bukan uang. Kalau sampai ada orang yang mengatakan inti dari pekerjaan, inti dari bisnis, inti dari perdagangan adalah uang, maka dia telah salah memahaminya. Mengapa? Karena uang itu baru muncul belakangan sebetulnya. Sejak awal hidup manusia sudah ada perdagangan, yaitu dalam bentuk sistem barter. I have this, but I do not have that. Kamu punya sebaliknya. Why don't we just do a barter? We change our stuffs. Jadi kita tukar aja barang yang kita miliki. Itulah bisnis. Esensi dari bisnis adalah saya punya ini untuk memenuhi apa yang orang lain tidak punya. Orang lain punya itu untuk memenuhi ini yang saya tidak punya. Itu adalah esensi dari bisnis. Selama kita tidak memahami ini dengan baik, maka kita akan bekerja dengan tujuan yang keliru, yaitu tujuannya untuk mendapatkan uang. Apalagi beberapa orang mengatakan tujuan saya bekerja itu adalah supaya saya itu bisa berfoya-foya tanpa bekerja. Wah, nanti supaya masa tua saya itu tinggal pasif, uang yang bekerja untuk saya. Berapa kali kan kita mendengar orang berkata begitu, saya tidak mengejar uang, uang yang mengejar saya. Maksudnya apa? Maksudnya saya kerja sekeras mungkin pada saat saya muda, supaya nanti kalau tua saya tinggal menganggur dan menikmati hasilnya. Menurut saya ini konsep yang keliru. Berarti orang itu punya pikiran bekerja untuk mendapatkan uang. Tapi salah, bekerja bukan untuk mendapatkan uang. Bekerja itu untuk memberikan pelayanan, memenuhi kebutuhan banyak orang. Saya ingat ada seorang anak muda, umur 20 tahun datang kepada saya, sudah lama ini. Lalu dia berkata begini, Pak, nanti 10 tahun akan datang, saya datang ke Pak Yakub ya. Dan nanti saya kasih tahu Pak Yakub, pasif income saya pasti sudah 2M. Waktu itu dia masih mahasiswa, bayangkan ya. Masih mahasiswa berkata begitu kepada saya. Lalu 10 tahun kemudian dia datang dan dia memberitahu, Pak, sekarang pasif income saya sudah 2M setiap bulan. Dan dia berkata, saya rencana tidak bekerja lagi. Karena uang saya ini akan berlipat ganda terus tanpa saya kerja. Lalu saya memberitahu dia, konsepmu berarti keliru. Kamu bekerja itu bukan untuk mendapatkan uang. Kamu bekerja untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Kamu bekerja sebagai sebuah pelayanan. Saya dorong dia, ayo bikin bisnis yang baru. Kalau bisnismu ini sudah settle, bikin bisnis yang baru. Supaya kamu bisa memberi pekerjaan kepada lebih banyak orang. Banyak orang masih miskin. Banyak orang anak-anaknya perlu mendapatkan edukasi yang baik. Kalau orang tuanya tidak bekerja, bagaimana bisa? Lalu saya bersyukur orang ini juga akhirnya mulai menambah beberapa perusahaan. Dan salah satu perusahaannya dia adalah untuk para pemulung. Jadi dia mendaur ulang plastik-plastik, sampah-sampah yang dikumpulkan oleh para pemulung dan dia lakukan di beberapa kota. Sehingga para pemulung itu sebulan bisa dapat gaji 3 sampai 5 juta. Rata-rata 4 juta katanya. Jadi pemulung mendapatkan upah sesuai atau lebih sedikit dari UMR. Wah, luar biasa. Dan dia lakukan ini di beberapa kota sekaligus. Nah, itulah yang saya maksud dengan pekerjaan sebagai sebuah pelayanan. Pekerjaan sebagai sebuah sarana untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Jadi it's not about the money sebetulnya, tetapi tentang melayani orang lain.
Nah, sekarang kita perlu bicara satu konsep yang seringkali disalahpahami banyak orang. Orang seringkali bicara tentang financial freedom, financial freedom. Menurut saya yang lebih tepat bukan financial freedom, tetapi financial wisdom. Financial wisdom. Masalahnya bukan kebebasan, tetapi kebijaksanaan. Saudara, kalau punya financial freedom belum tentu tidak bermasalah secara finansial. Karena beberapa orang yang sudah bebas secara finansial, duitnya banyak, malah bermasalah. Misalnya selingkuh, ya kan? Sebab selingkuh itu kan butuh modal juga ya. Jadi kalau pasangan kita tidak selingkuh, belum tentu dia setia ya. Mungkin karena tidak ada modal saja gitu, atau mungkin ada modal nggak ada kesempatan ya gitu. Nah, untuk apa-apa kan sekarang, ya. Pak, sorry Pak, slide-nya dari tadi stuck di page 2 aja Pak. Waduh, sebentar. Atau saya nggak usah full screen aja ya, coba. Kalau ya, ini sudah di financial freedom Pak. Ya, oke. Mungkin saya nggak usah full screen aja ya, karena tadi full screen-nya juga bermasalah nih rasanya. Oke, jadi kita sekarang memikirkan tentang financial freedom atau financial wisdom. Terima kasih ya sudah diberitahu. Banyak orang berpikir bahwa yang paling penting itu kebebasan secara finansial, tapi ternyata itu konsep yang keliru. Yang paling penting bukan kebebasan secara finansial, tetapi kebijaksanaan secara finansial. Orang punya duit banyak bukan berarti bebas dari persoalan finansial. Ada yang punya duit banyak tapi malah bermasalah. Makanya hari ini bagian terakhirnya saya akan sharing tentang financial wisdom dan saya akan bagikan dari sebuah teks ya. Yang ingin membahas teks ini lebih panjang lebar silakan nanti cari YouTube saya. Saya sudah mengkhotbahkan bagian ini secara lebih panjang lebar. Hari ini kita akan lihat beberapa poin saja secara lebih sederhana. Mari kita membaca di dalam Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Seperti yang ada di layar, saya bacakan Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah respon Paulus setelah dia mendapatkan bantuan dari jemaat Filipi. Dia berada di dalam penjara dan jemaat Filipi memberikan dia bantuan. Bahkan mengirimkan seorang bernama Epaphroditus untuk membawa bantuan itu dan melayani kebutuhan Paulus di penjara. Lalu Paulus memberikan ucapan syukurnya. Dari ucapan syukur ini kita akan belajar 4 prinsip penting supaya kita bisa mengalami bukan cuma financial freedom, tetapi financial wisdom. Yang pertama adalah menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita. Di ayat 10 dikatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Paulus ada dalam penjara, dia dalam kekurangan, lalu dia menerima bantuan. Ternyata sukacitanya dia bukan terletak pada orang yang memberi, bukan terletak pada pemberian orang itu, tetapi terletak pada Tuhan. Persoalan finansial seringkali berasal dari dalam. Harta telah menjadi berhala atau dimanfaatkan untuk memberi makan berhala-berhala. Ini yang seringkali saya perhatikan terjadi pada banyak orang Kristen. Jujur saja ya, kita ini kadang-kala mengalami kesulitan finansial bukan karena jumlah, tapi karena banyak pola, kalau istilah saya begitu ya. Bukan karena jumlah, tapi banyak pola kita ini. Belum waktunya punya apa, kepengen memaksakan diri punya itu. Apalagi kalau ditambahin, kenapa sih kepengen punya mobil gitu? Ya iyalah, mantan saya loh
sudah punya mobil, masa saya belum punya gitu kan ya. Wah, jadi ada tekanan-tekanan, lalu punya pikiran harus punya mobil secepatnya. Bahkan saya pernah ketemu sama hamba Tuhan juga hidupnya ribet, padahal jauh lebih senior dari saya gitu kan. Tarif dasar listrik naik, dia komplain, aduh listrik ini naik ya, aduh begini. Nanti bayarnya bagaimana? Saya memberitahu, kok susah-susah sih? Nggak usah susah. Ya sudah, kalau bingung bayar AC, pakai kipas angin dong. Dia protes ya, kalau pakai kipas angin kan tetap bayar listrik. Loh, kalau nggak mau bayar listrik, pakai kipas AT supaya nggak panas. Lalu dia protes, pakai kipas AT kan capek, kipas-kipas. Loh, kalau mau lebih tidak capek lagi, enak. Suami istri tidur hadap-hadapan sebulan gitu kan ya, tinggal tiup-tiupan, wuf gitu. Nanti pasti salah satu pingsan, salah satu tidur ya pasti gitu, karena yang satu pingsan nggak tahan bau mulutnya, yang satu tidur karena kecapean menghembuskan nafas terus menerus. Orang kok hidupnya rumit sih? Ya kalau memang belum waktunya jangan memaksakan diri. Atau mungkin begini nih, kita ini memang berhalanya itu uang. Kita nggak pernah merasa tenang kalau nggak punya uang, atau kita nggak pernah merasa sukacita kalau uang kita itu tidak seperti yang kita targetkan. Sukacitanya makanya ditentukan oleh kalender. Tiap kali tanggal tua gitu kan ya. Angka kalender bertambah, sukacita semakin berkurang misalnya gitu. Kalau angka kalender berkurang, sukacita bertambah. Nah, ini orang-orang yang memang hatinya itu menjadikan mamon sebagai harta. Maka semua sukacitanya ditentukan oleh harta. Atau mungkin identitasnya ditentukan oleh harta. Kepengen pamer orang, kepengen dianggap hebat kalau punya sesuatu. Makanya tidak heran beberapa orang tuh rela loh ya, pakai barang yang palsu-palsu gitu tuh rela gitu. Supaya apa? Supaya kelihatan keren gitu. Wah, itu barangnya palsu, kepengen keren. Menurut saya itu lebih menjijikkan ya daripada orang yang barangnya asli dan kepengen keren gitu kan. Sama-sama dosanya gitu, sama-sama dosanya, cuma beda taste-nya aja gitu. Yang pertama rasanya taste-nya agak menggelikan, menjijikan gitu kan ya. Nah, ada beberapa orang mungkin bisa beli barang yang bagus, barang yang asli gitu. Tujuannya apa? Supaya dipuji orang. Loh, ini kan berarti menjadikan harta sebagai berhala kan? Menjadikan harta sebagai berhala, yaitu apa? Kita menggunakan harta untuk memberi makan berhala-berhala dalam diri kita. Berhalanya apa? Penerimaan. Kita ingin diterima orang lain. Kita ingin diakui orang lain. Berhalanya penerimaan, pengakuan. Itu namanya berhala sebetulnya. Dan kita menggunakan uang, harta, supaya kita bisa diterima. Bahkan ada orang juga kan ya, yang tujuannya bekerja keras cuma satu, membuktikan bahwa dia bisa sukses dan lebih sukses daripada semua mantannya dia gitu. Jadi kemarin saya mau pulang ke tempat asal saya Semarang, itu ada jemaat saya baik hati nawarkan, Pak mau saya pinjemin mobil dah sama sopirnya sekalian, saya pinjamin Alphard gitu kan. Saya bilang waduh jangan, kalau saya ke kampung halaman saya naik Alphard, wah saya nanti ketemu mantan-mantan saya ya kan. Saya parkir di depan rumah mereka, wah jendelanya saya turunkan, waktu mantan saya keluar, saya cuma berkata satu kalimat, nyesel toh gitu, nggak sama aku gitu. Jadi ada orang yang ingin pencapaian hidupnya cuma itu aja gitu kan. Makanya punya banyak masalah. Jadi kalau kita punya banyak masalah, coba tanyakan lagi pada hatimu. Yang ditanya tuh hatinya, bukan jumlahnya, bukan tanya pada pegawai bank, bukan ngecek mobile app kita, tapi tanya hatimu, apakah kita sudah menjadikan harta sebagai berhala. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, financial wisdom adalah ini, menghargai yang non-material lebih daripada uang. Menghargai yang non-material lebih daripada uang. Saya bacakan ya. Uang seharusnya tidak merusak hubungan. Yang penting itu bukan angka, price, tetapi harga atau value. Yang terutama itu bukan pemberian, walaupun pemberian penting ya. Yang terutama bukan pemberian, tetapi kasih sayang. Dan ini diajarkan Paulus. Di ayat 10 Paulus berkata begini, aku bersukacita di dalam Tuhan. Apa yang membuat Paulus bersukacita di dalam Tuhan? Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu, pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Paulus itu lebih melihat bukan pemberiannya, tapi perhatiannya.
Yang penting itu. Tapi mengapa orang banyak punya masalah finansial? Ya karena orang lebih menekankan hal-hal yang material daripada hal-hal yang non material. Ada beberapa istri itu protes dalam khotbah saya jelaskan kan gitu. Pak, suami saya loh Pak, pergi keluar kota nggak pernah telepon saya Pak. Gitu. Jadi akhirnya suaminya terus telepon. Tetap aja istri ini komplain. Masa Pak di luar kota telepon tanya gitu. Sudah makan? Terus saya jawab, sudah. Terus dia jelaskan, bukan kamu. Ikan hias itu loh di rumah sama anjing-anjing kita udah makan atau belum gitu. Tambah tersinggung lagi dia ya, memang ditelepon dari luar kota, tapi ternyata bukan menanyakan kabarnya dia. Kadangkala ketika suami telepon pun istri juga responnya tidak seberapa bagus kan. Misalnya suami tanya gini, sudah makan gitu kan. Istri itu bisanya ngomong gini, gak lihat sudah gemuk kayak gini. Kamu tanya sudah makan, sudah makan, sudah makan. Seneng tak? Kalau aku nanti gemuk, nanti kamu jadikan alasan nyari yang lain loh. Aneh kan? Padahal suami maksudnya baik loh tanya gitu. Tetap salah. Jadi nggak telepon salah, telepon nanyain ikan hias dan anjing ya salah gitu kan ya. Tanya dia sudah makan atau enggak tetap salah. Nanti suaminya mikir gini, oh ya mungkin aku tanya sudah makan belum, kalau malam kan ya mungkin dia tersinggung ya karena diet. Ya udah tanya siang aja gitu. Sebelum makan siang ditelepon, ini sudah jam makan siang loh, kamu belum makan dah gitu. Terus jawab di sini apa? Kalau belum kamu mau apa? Mosok kamu mau bawain makanan ke sini, kamu loh dari luar kota gitu. Jadi akhirnya suaminya jengkel, kabel telepon dipotong langsung ya gitu. Karena percuma, telepon mesti bermasalah terus gitu. Nah kita kadang-kala ya kurang bisa menghargai value itu. Kita tuh cuma carinya price gitu. Harusnya kita itu bangga kalau pasangan kita sayang sama kita. Masalah nanti dia punya kesempatan memberikan atau enggak. Masalah dia itu punya duit untuk memberikan yang spektakuler atau enggak gitu. Itu kan ya belakangan lah gitu loh saudara. Kan memang enggak semua suami bisa ya memberikan yang price gitu, yang pricey, belum tentu lah. Jadi sama-sama membuat kue yang dipukul bisa keluar duitnya, ya kan. Wah mungkin kalau mantan-mantan kita memberikannya itu kuenya kita pukul, wah duitnya itu merah semuanya gitu kan ya, wah panjangnya luar biasa gitu kan ya, wah ditarik-tarik gitu nggak habis-habis duitnya. Tapi mungkin suami kita kasih kue kita pukul jebrek gitu, wah bukan cuma dapat uang ternyata juga dapat hotel dan tanah yang warnanya hijau dan merah itu karena uangnya uang monopoli ternyata ya. Nah mungkin memang tidak terlalu pricey, tapi yang penting kan kasih sayangnya itu loh yang penting. Saya dulu dengan istri saya tiap kali dia ulang tahun atau Valentine, saya kasih puisi sama bunga mawar dari plastik gitu. Wah istri saya itu langsung nangis ya, karena dia nggak ngerti puisinya artinya apa. Nah tahun depannya saya kasih dia yang sama, puisi lagi dan bunga mawar dari plastik itu kan ya. Lalu saya terangkan ke istri saya nggak ngasih kamu bunga yang asli, kenapa? Karena bunga yang asli itu sebentar lagi layu. Tidak demikian dengan cintaku padamu. Cintaku tidak akan layu. Dan paling pas apa? Yang paling pas itu bunga palsu dari plastik ya. Karena jauh lebih murah dan itu tahan lama ya. Jadi kita nggak perlu memberi setiap tahun gitu kepada istri kita. Atau kalau bila perlu ya, belikan potnya sekalian sama bunganya supaya tiap tahun bunganya tambah banyak, jadi tidak merepotkan kita untuk memberikan lagi. Bukan ya, jadi yang penting itu kasih sayangnya. Jujur ya, persoalan finansial di rumah tangga kita karena kita kurang menghargai yang non material. Kita lebih menghargai yang material. Nah, yang ketiga secara cepat, waktu saya hampir habis, adalah ini, mencukupkan diri dalam segala hal, dalam segala keadaan. Sumber masalah bukan berapa, tetapi bagaimana. Yang penting itu cara mengelola, bukan jumlahnya. Kita seringkali gagal membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Paulus mengajarkan di ayat 11 dan 12, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kuncinya adalah mencukupkan diri dalam segala hal.
Jadi jangan sampai kita bilang gini, yang aku miliki tidak cukup. Percayalah, orang-orang yang bilang begitu, nanti pada waktu penghasilannya berlipat kali ganda, 10 kali lipat, tetap orang yang sama mengucapkan kalimat yang sama. Perhatikan kalimat saya. Orang yang terbiasa berkata, yang aku punya tidak cukup, adalah orang yang akan mengatakan hal yang sama, walaupun nanti 10 tahun kemudian penghasilannya berlipat kali ganda. Tetap orang itu merasa tidak cukup. Karena cukup tidak cukup itu bukan masalah jumlah, tapi masalah pengelolaan. Bukan masalah berapa, tapi bagaimana. Saya bersyukur punya istri, wah sangat bagus ya, sangat rapi mengatur keuangan dalam rumah saya. Uang saya sembunyikan dimanapun, dia mesti tahu tempatnya ada di mana. Yang mirip istri saya katakan amin. Bukan ya, istri saya nggak seperti itu ya. Saya cuma menjebak saja. Nah begini saudara, istri saya itu pandai mengatur keuangan. Jadi dia tuh bisa tahu kalau nanti ada kebutuhan ini kita harus berhemat gitu. Misalnya, wah anak saya ini satu masuk SMA, satu masuk SMP misalnya. Dulu kan gitu, yang satu masuk SMA, yang satu masuk SMP gitu. Istri saya itu pintar ngaturnya. Pak, kita harus kurangi makan di luar loh, Pak, di mall, di kafe. Oh iya, soalnya kita ini butuh uang, menabung untuk uang pangkal. Oh iya, gitu. Terus solusinya apa? Wah, istri saya bilang, kita harus lebih rajin visitasi ke jemaat, Pak. Pas jam makan, gitu. Supaya kita bisa menghemat banyak uang ya. Jadi didatangi 3 kali, pas sarapan, makan siang, dan makan malam gitu kan. Bukan ya, bukan itu solusinya. Solusinya adalah ya istri saya masak, walaupun dia nggak suka masak, ya dia masak. Anak saya yang biasanya makan di kantin gitu, sekarang membawa bekal dari rumah sendiri. Diatur, bedakan keinginan dan kebutuhan. Komunikasi kebutuhan, handphone bagus keinginan. Jadi kita harus bisa bedakan ya. Jangan sampai semua itu jadi kebutuhan bagi kita. Tidak loh. Kita ini ketenangan kebutuhan, mendapatkan ketenangan kebutuhan, healing keluar kota keinginan. Karena kita bisa tenang tanpa harus keluar kota. Ada orang punya hutang kok masih liburan gitu loh. Saya heran ya. Udah punya hutang sama orang, liburan. Terus pada waktu liburan, pasang makan steak ditaruh di sosmed. Yang kasih dia utang, makan di rumah makannya ikan pindang. Dan waktu lihat medsosnya itu apa nggak emosi, kepengen banteng handphonenya coba ya kan. Dia yang kasih utang gitu kan, makannya cuma pindang, yang dikasih utang belum bayar ini, liburan lagi, makannya steak lagi gitu kan ya. Itu menyakitkan ya, sungguhan. Masih punya utang nggak bayar lagi gitu kan ya, bajunya baru, yang kasih utang, bajunya diawet-awet lagi gitu kan ya. Nah, sering kali terjadi begitu. Kenapa? Kita nggak bisa bedakan sih keinginan sama kebutuhan. Saya punya sepupu tuh ya, tiap bulan itu beli handphone baru yang mahal-mahal. Ada kalau dia beli 20. Ya saya nggak larang dia sih. Karena memang kerjaannya dia jualan handphone ya. Kalau saya larang dia kan dia nggak bisa kerja, nggak bisa dapat duit. Intinya sebetulnya itu kebutuhan atau keinginan sih. Kalau itu keinginan ya jangan. Kalau itu kebutuhan ya sudah gitu kan ya. Coba ya bandingkan. Baju bagus itu keinginan atau kebutuhan? Pakaian bermerek itu keinginan. Yang penting itu pakai pakaian. Jadi lebih penting kita berpakaian daripada pakaian apa yang kita kenakan. Yang terakhir ya, kalau mau mengalami financial freedom, ini adalah kuncinya, yaitu mengandalkan Kristus dalam segala keadaan. Di ayat yang ke-13 Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini bicara tentang mengandalkan Kristus sebagai kekuatan, tapi perhatikan ya, Kristus bukan jimat pesugihan untuk memuaskan ketamakan, tetapi sumber kekuatan untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Banyak orang membaca ayat 13 ini dan salah semua menafsirkannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita miskin, kita pasti akan kaya. Minggu ini kita jalan kaki gitu kan ya. Minggu depan kita akan naik sepeda kayu yang harganya ratusan juta yang bisa dilipat itu. Nanti kalau hari ini kita naik sepeda motor gitu kan ya. Nanti minggu depan kita naik moge. Wah gitu. Nanti kalau hari ini kita naik mobil, minggu depan dengan kekuatan Kristus
kita akan naik Ferrari, naik yang mahal-mahal, Lamborghini, Bentley, dan sebagainya. Karena Kristus adalah kekuatan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini penafsiran Alkitab yang ngawur asal comot. Segala perkara itu apa sih? Segala perkara itu ya ayat di atasnya tadi loh. Dalam hal kelimpahan, dalam hal kekurangan, dalam hal kelaparan, dalam hal kenyang. Kita semua bisa cukup. Jadi kalau kita berlimpah, kita tuh bisa cukup dan memberi sisanya kepada orang lain. Kita mengontrol diri. Saya tidak mau menaikkan taraf hidup saya. Saya mau menaikkan pemberian saya kepada orang lain, kepada pelayanan. Itu kekuatan dari Tuhan. Di tengah kelebihan kita bisa mencukupkan diri. Di tengah kekurangan kita juga tetap bisa memberi. Jangan sampai kita memanipulasi kemiskinan kita ya. Banyak orang Kristen memanipulasi kemiskinannya supaya dibantu oleh orang. Saya kemarin khotbah di satu tempat ketemu teman saya. Memang dia punya keterbatasan gitu. Tapi teman saya ini selalu minta uang dan saya dulu kasih terus. Lalu saya bilang begini, kalau aku kasih kamu terus, aku tidak menghargai kamu sebagai manusia. Jadi aku akan berhenti memberi kamu uang. Tapi aku mau memberi kamu modal kerja. Kamu pikirkan kamu mau kerja apa. Nanti beritahu saya. Kalau kerjaanmu visible, aku pasti bantu kasih kamu modal. Tapi aku nggak mau kasih kamu uang terus. Karena kamu bisa melakukan sesuatu. Dulu dia pernah mau usaha. Itu. Saya beri modal untuk pulsa listrik, elektrik, pulsa handphone. Setelah saya kasih modal, saya tanya bagaimana pulsanya? Habis semua kok. Wah, uangnya masuk dong? Enggak. Loh, habis semua kenapa? Ya saya telepon teman saya, pacar saya, dan seterusnya. Ya nggak bisa kaya lah orang model kayak begitu. Makanya dia akan selalu meminta-minta. Jangan ya. Di tengah kemiskinan kita bisa mencukupkan diri. Kenapa? Karena Kristus. Di tengah kelimpahan kita bisa mencukupkan diri. Kenapa? Karena Kristus. Perhatikan ya, ayatnya kan berkata segala perkara dapat kutanggung. Bukan kuubah loh ya. Kutanggung di dalam Dia. Jadi jangan sampai kita punya pikiran miskin, kaya, sakit, sembuh, dan seterusnya. Itu teologi kemakmuran, tidak realistis itu. Sama sekali tidak realistis. Gitu. Yang lebih realistis adalah di tengah situasi apapun, kita tetap cukup. Karena Kristus yang memberi kita kekuatan. Nah, sampai di sini yang saya mau sampaikan, kita akan masuk ke tanya jawab ya. Ya, benar Pak. Ya, terima kasih Pak Yakub sudah menyampaikan pemaparan mengenai uang, pekerjaan, dan iman Kristen. Karena keterbatasan waktu, mungkin 2 atau 3 pertanyaan saja yang mungkin Bapak Ibu ingin ajukan berkaitan dengan topik atau tema kita hari ini. Silakan bisa raise hand dan menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Yakub. Silakan Bapak Ibu. Kok kayak suasana Natal ya, sunyi senyap ini. Walaupun bintang-bintang tidak gemerlap. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal berkaitan dengan keuangan atau dengan pekerjaan, dan juga dalam kaitannya dengan iman Kristen yang juga sesuai dengan apa yang Pak Yakub sudah sampaikan tadi. Mungkin ada pergumulan atau ada pertanyaan berkaitan dengan itu. Silakan Bapak Ibu. Baik, mungkin ini Pak Yakub, fenomena pinjol Pak Yakub, mungkin sering sekali itu ya, pinjaman online, akhirnya memang satu sisi ada beberapa yang diawasi oleh pemerintah, tapi kemudian pada akhirnya banyak yang menjerat juga begitu Pak Yakub. Mungkin dari Pak Yakub bisa memberikan pencerahan sedikit Pak. Oke, terima kasih ya. Banyak korban pinjol ini. Bagaimana cara kita melihat ini? Nah, saya sebetulnya mau bicara lebih luas dulu ya, bukan tentang pinjol ya, tapi tentang kita menggunakan kartu kredit maupun yang lain ya, kredit yang lain. Sejak awal saya menggunakan kartu kredit itu, saya cuma menjadikan kartu kredit itu sebagai 2 hal ya, entah kartu kredit, entah kredit ya.
Saya menggunakannya dalam konteks dua hal. Satu, hanya sebagai alat pembayaran yang lebih efektif. Hanya sebagai alat pembayaran yang lebih efisien, yang lebih efisien. Dalam arti begini, saya tidak pernah menggesek sesuatu yang melebihi jumlah tabungan saya. Jadi saya mendisiplin diri, istri saya juga, dan anak saya juga kadang saya titipin kartu kredit saya kalau dia mau keluar sama temannya, tapi anak saya selalu tahu bagaimana cara menggunakannya. Saya selalu milih auto debit ya. Jadi tiap kali ada tagihan dari kartu kredit, selalu sudah tersedia di tabungan saya. Dan saya selalu cek tabungan saya berapa, saya selalu pantau pengeluaran saya lewat kartu kredit itu berapa. Karena saya tidak menjadikan kartu kredit sebagai kartu hutang. Saya menjadikannya sebagai alat pembayaran yang lebih efisien. Lebih enak, nggak usah bawa uang kemana-mana, tinggal gesek. Dan kadang-kala beberapa tenant kan memberikan itu ya, memberikan diskon-diskon yang besar gitu kan. Misalnya kalau Bapak Ibu saudara punya kartu Bank Mega itu kan makan di Wendy's diskon 50% ya kan. Di Coffee Bean kadang 50 plus 20. Nanti kalau pas boarding di pesawat gitu bisa dapat satu makan gratis dan satu minum gratis. Nah, yang mau apply kartu kredit Bank Mega bisa chat saya langsung ya. Nanti saya akan uruskan. Bukan ya, bukan. Saya tidak di-endorse oleh Bank Mega. Saya punya 2 kartu kredit ya, saudara. Jadi begini maksudnya. Kalau saudara nggak punya uangnya, jangan gesek. Jadi kredit bagi saya itu hanya sebagai sarana yang lebih efisien. Yang kedua, kredit bagi saya adalah sarana yang lebih menguntungkan. Kredit adalah sarana yang lebih menguntungkan. Contoh misalnya begini, perlukah kita kredit rumah? Ya bisa perlu, bisa tidak. Kita harus ngitung, di daerah itu kenaikan harga propertinya berapa persen, dan kalau kita kredit KPR, KPR-nya bunganya berapa persen. Dari situ nanti kita bisa mengukur, kira-kira kita untung atau tidak. Karena beberapa orang kadang-kala gini, wah puji Tuhan loh, saya dulu beli 300 juta. Sekarang saya jual harganya 400 juta. Iya, tapi pada waktu kamu beli, kamu kan pakai bunga di bank kan, ngambil dari bank. Jadi bayar bunganya itu totalnya lebih besar dari itu. Nah, saya tidak akan mengajarkan detail-detail usaha properti ini ya. Tapi intinya beginilah, kalau kita membaca bukunya Robert Kiyosaki gitu dan ceritanya dia berbisnis kan, dia mengatakan dia memanfaatkan kredit untuk keuntungannya dia. Jadi dia memakai kredit untuk tidak membayar apa-apa tapi menjadi kaya. Nah, saya tidak sepenuhnya setuju dengan Robert Kiyosaki ya. Penekanannya pada duit itu yang saya tidak setuju. Tetapi ada beberapa wisdom juga. Dalam arti begini, kalau kita kredit dan tidak menguntungkan kita untuk apa? Contohnya ya, kredit untuk beli handphone itu tidak menguntungkan. Saya sangat tidak merekomendasi. Kenapa? Karena harga handphone berkurang. Tapi kalau kita nggak mau KPR rumah, kontrak terus, sedangkan cicilan untuk KPR itu sisa sedikit, selisih sedikit dengan kita bayar kontrakan tiap bulan. Ya mengapa tidak kredit sekalian, kan begitu kan? Jadi kita harus memikirkan untung ruginya. Nah sama, seperti itu pula cara saya melihat pinjol. Saya sama sekali tidak tertarik dengan pinjaman online. Kenapa? Karena yang saya pertanyakan pertama itu bukan saya punya kebutuhan atau enggak. Bukan. Saya pertama kali menanyakan satu, ini kebutuhan atau enggak? Memang benar, saya tanya gitu. Ini kebutuhan atau tidak? Yang kedua, kalau saya ambil kredit, menguntungkan atau tidak? Kalau tidak menguntungkan, ya saya tidak akan ambil kreditnya. Apakah ketika saya mengambil ini, efisien atau tidak? Kalau tidak efisien, juga saya tidak mau. Kan banyak orang misalnya gini, bangga punya banyak kartu kredit. Padahal tiap tahun itu bayar tagihannya, annual fee-nya berapa. Tapi dia jarang pakai kartunya. Loh itu kan dia rugi. Harusnya kan dia pakai untuk menguntungkan dan di akhir tahun dia bisa nego sama banknya supaya dibebaskan dari annual fee. Nanti bagaimana caranya DM saya kasih tutorial, bukan ya. Jadi itu ada hal-hal tertentu yang kita perlu pikirkan dengan baik sih. Masalah kredit begini, misalnya kita sudah kredit tenornya 15 tahun misalnya. Bagaimana kita bisa untung? Rumahnya ini bisa untung gitu. Yaitu kalau kita mati sih.
Kalau kita mati, properti kita langsung menjadi milik pasangan kita ya gitu. Makanya kan saya suka itu wahana-wahana yang mengerikan, yang ekstrim-ekstrim, dan istri saya tidak pernah melarang saya karena memang tenornya masih panjang gitu. Bukan ya, jadi begini Sar. Kita ini harus mengerti ya, cara kita itu kalau kita tenor 15 tahun, apakah kita ini harus nunggu 15 tahun baru lunas atau lebih baik 5 tahun kita bayar? Karena mungkin lebih menguntungkan. Atau bagaimana? Ya tergantung bunganya seperti apa, flat atau floating apa segala macam begitulah. Saya nggak mau teruskan ya, nanti bingung saudara ini cemilan ngundang hamba Tuhan atau ngundang ahli keuangan gitu. Tapi intinya seperti itu sih. Jadi kalau nggak ada kebutuhan jangan pinjam. Kalaupun kita harus pinjam, pinjamnya itu harus menguntungkan kita, dan kalaupun kita pinjam itu harus sesuai dengan kemampuan bayar kita. Itu kalau prinsip saya. Thank you. Baik, terima kasih Pak Yakub atas penjelasannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Miss Mariana Raga. Baik, mewakili setiap guru karyawan dan pimpinan sekolah, saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Yakub Trihandoko yang sudah menyegarkan, mencerahkan dan menguatkan iman kita, dan biarlah kiranya juga menolong kita untuk bisa bertindak dengan lebih benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengucap syukur untuk pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, untuk apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri pertemuan kita. Mohon dengan kasih untuk Pendeta Yakub boleh berdoa bagi kami sekalian untuk menutup acara ini. Terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk undangannya kepada saya, dan mari kita berdoa mengakhiri persekutuan kita. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan mengumpulkan kami semua. Kiranya apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Pujian kami, doa kami, fellowship kami, materi yang disampaikan, tanya jawab kami, kiranya semua memuliakan Tuhan dan Tuhan disenangkan. Dan kami menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan, setiap mereka yang Tuhan beri kepercayaan untuk melayani di bidang pendidikan ini. Sebuah panggilan yang sangat mulia. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan menolong setiap mereka, supaya mereka menjadikan pekerjaan ini sebagai pelayanan mereka. Supaya mereka dimampukan untuk melayani dengan sukacita. Melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Dan memang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Karena itu hamba-Mu mintakan berkat atas setiap mereka ya Tuhan. Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi Engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yakub. Mari Bapak Ibu kita berfoto sebentar untuk mendokumentasikan acara kita. Baik, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, mohon pamit ya, mohon pamit. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Tuhan berkati. Tuhan berkati.